Lakinya dengar gak jadi masak, habis kompor kedatan di angin lakinya. Ya Allah, biar gede-gede buat sama laki nih. Selawatan kan enak jadi adem. Laki baru pulang kita oleh kesel sama dia, selawatin. Laki kita namanya Komar, 7 kali depan matanya Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi, Komarun. Diem aja laki diselawatin. Dia balikin nama dia, mau laki bininya namanya Rodia. Rodia ya dawal ayah, ya kagak jadi berantem kok. Bininya ngomong kayak Toibah Rodia. Akhirnya putih anaknya yang kecil ngeliat tuh lah, mak bapak selawatan. Ikut aja lagi tuh, ya jumalu, ya jumalu, ya bocah, bocah, bocah kok, bocah, wajar, ada bocah, bocah kan bukan orang. Gimana saya nelpon panitia, buktinya Pak Ustadz acara udah mulai. Belum guru, belum. Oh, orang udah banyak belum itu? Belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Nah, berarti kan bocah bukan orang. Ya Allah. Selawat yang dibaca, selawat. Ya Allah, nanti kita dikumpul di padang mahsyar bang. Saat kita butuh pertolongan, manusia dibangkitkan semuanya. Hari kebangkitan tiba. Saat itu kita butuh pertolongan di padang mahsyar. Saat itu kita lagi kesibukan, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah gak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita. Sejengkal matahari kok, sejengkal. Nyaut apa? Iya, sejengkal. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono. Ayo, nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak dijual air. Alfamart Indomaret udah nutup di sono, gak nemu. Apalagi galon isi ulang, agak ada. Lagi kepanasan begitu, disediain oleh Allah. Apa yang disediain? Haubuka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majlis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang gak demen selawatan, biarin sonopop, dia haus aja kecekek, rasain kagak nolongin. Tinggal aja udah. Na'udzubillah min. Makanya selawat yang kita baca, selawat. Zainal Anbiya. Rasulullah dijuluki apa lagi? Rasulullah julukannya Azkal Azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf bang, nih pak, bu, kita kemana-mana nih bawa kotoran di perut. Di perut kita banyak kotoran, kemana aja kita bawa. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Azkal Azkiya, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air bunga, lah itu mah pinggir kali buang air. Itu bukan hilang kanyut, tapi beda. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana ya, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Kalau Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul, ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang. Jauh. Maka beliau punya istri namanya Siti Aisyah. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringetan dilapin sama beliau. Istilah diciumin, dilapin, diciumin. Wangi. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Lagi pulang dari mana-mana, apalagi habis macul. Udah tarik aja. Sini bang, minyak misik bang. Rasain bu, perengus-perengus bang. Luar biasa Nabi kita, Azkal Azkiyah. Nih hebatnya Nabi, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Nggak nemu. Basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarangan manusia. Ada manusiawinya sama dengan kita. Rasulullah dengan kita bedanya sedikit ibu. Di mana bedanya? Kalau Rasulullah sedikit-sedikit,
sholat. Kalau kita sholatnya sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit sedekah, kita sedikit sedekahnya, makanya bedanya dikit. Manusiawinya sama, beliau Rasul keringetan, kita keringetan. Beda keringetnya, keringat Rasulullah bau minyak kasturi, keringet kita kan lain. Beliau Rasul beludah, kita juga beludah, sama-sama beludah, cuma ludahnya lain. Ludah Rasul berkualitas, ludah kita beda. Nabi ludahnya jadi obat, ludah kita ayo dah. Beda. Makanya ada yang bilang Rasulullah SAW adalah sosok manusia paling purna, paripurna, nemu apa aja nyontoh Nabi nemu. Kita ceritain sejarah Rasulullah dari A sampai B sampai Z, kagak ada habisnya kita ceritain kemuliaan akhlak Rasulullah. Maka kita baca rawi itu salah satunya apa? Diingatkan kita supaya ingat dengan maulid, ingat dengan Rasulullah, sejarahnya dibuka. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Makanya ulama dulu bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Ibang, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Pengarang rawi udah bilang, nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal. Ada kan di rawi, Bu? Ada. Kami yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nah, numin kaumin bihi sakanu, kami tinggalnya di situ dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang ini rawi temannya Nabi, mulai dari dulu udah ada. Bukan Nabi. Justru yang bina itu ulang tahun. Itu ulang tahun kerjaan orang stres. Nggak tahu lilin mau ditiup dinyalain kan? Pikirin nggak ya? Lilin mau ditiup dinyalain, disundut. Habis dinyalain dia tiup, kan mati tuh lilin. Pakai nyanyi panjang umurnya, mati panjang umur. Luar biasa sejarah dibuktiin. Kita baca Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji. Kalau kita baca rawi Barzanji ada tuh bang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Adakah di rawi? Beliau Rasul itu orangnya sangat pemalu. Nabi orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari ibu Rasulullah naik ke atas Ka'bah. Ngapain naik ke Ka'bah? Dandanin Ka'bah rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Kita sekarang urat malu udah pada putus. Nenek-nenek pikirannya di mana tahu. Naik motor Mio, kau ikan wahai, bilang Allah tentang baca buku, cua ngomong di CCM, bunyi keren kenal pot resin kulit ketiup angin aja, bocah sekarang pakai kaos lu ketat macet gitu, ketek ngablang. Atas kagak ke bawah gagak tuh kaos umur 25 tahun, pakai kaos adenya 5 tahun. Nggak nyambung itu. Orang bule resep melihatnya lah bening-bening, pusarnya lah bocah kampung kok. Karena pinggir laut udah hitam burik. Baru ngebul sih. Ngajem bener. Nabi betisnya kelihatan malu bang, Rasulullah luar biasa. Makanya kita perempuan cewek disuruh pakai jilbab tutup aurat. Jilbab itu apa Pak Ustaz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat kayak model gamis, tapi gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya cakep modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepanjang. Nabi betisnya kelihatan aja, malu luar biasa. Malu beliau, malu bu orang, malu. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong.
Padahal pangkat lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan. Enggak sombong Nabi. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tiba jadi bini RT belaguan. Bukan bini RT, bukan RT sini. Bukan teh, bukan. Sono di luar negeri, bukan di sini. Ngapa itu surat banget? Atau berarti gue ngempi apaan mah? Bukan RT sini. Ya Allah, Bu, RT kampung saya. Bu, kita baru pangkat tinggi aja di belagu. Tentang kaya sombong. Jalan kalau nginjek tanah. Bagaimana kali dia? Ya Allah, apa yang mau disombongin? Bener bang? Dan Nabi, ya Allah, Nabi pangkat tinggi nggak sombong lah kita. Ya Allah, lahir ke dunia kagak bawa apa-apa. Bener kan? Kita punya nama nih, nama kita dikasih sama orang, baju dipakai nama orang, lahir ke dunia dibantuin nama orang, telanjang nggak bawa apa-apa. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ya Allah, ada lagu tuh kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Judulnya Setetes Air Hina. Volume ke-12 soneta. Buka YouTube makanya lihat kok. Itu nasihat buat kita, apa yang mau disombongin, bener Bu? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Nih pala kok paling terhormat. Anggota tubuh paling mulia pala nih, pala kok. Pala nih teh, pala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini kampung Keramat, KTP-nya gambar dengkul. Nggak ada. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat. Tapi lihat, ketika sholat lagi sujud, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Lagi sujud, tinggian pantat daripada kepala. Padahal kita tahu pantat isinya apa. Ternyata nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongin? Pangkat, jabatan, kedudukan, semua titipan kok. Makanya yang hidup yang enak tuh kayak tukang parkir kok. Tukang parkir tuh di CCM. Wow, mobil banyak banget dia nggak sombong. Mobil bersih pergi atu sampai habis, enggak sedih dia. Bener kan? Bener kan? Iya, kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin tapi nggak ngerasa memiliki. Tuh hebatnya tukang parkir. Makanya kalau pengen jadi tukang parkir, ayo ngomong aja sama saya masukin, ntar salurin ke perusahaan Jepang PT Yaop. Masukin ke paling Maret baru saya berapa. Ya op op ya op. Nah itu PT Yaop. Bu, Nabi nggak sombong. Apa yang mau disombongin? Kaya sombong. Disebut kaya kan ada yang miskin, benar kan? Nggak mungkin disebut kaya kalau ada yang miskin. Makanya kalau ada orang kaya sombong, pelit, Bu, ntar duitnya habis dimakan sama dokter. Jangan pelit-pelit. Kena gula, liver, jantung, stroke, habis sama dokter gue. Akhirnya mati enggak, hidup enggak. Jalan sebalik aja. Jadi kembang balik, nangkrak aja. Makan suapin, cebok-cebokin. Pagi-pagi dijemur, mana kan 8:30, 8:30 masukin. Besok dijemur lagi, pendot mati, kan tuh mati-mati. Mana kan jemur 8:30, 8:30 masukin. Besok dijemur 7:30, lupa ngangkat. Main game aja anaknya. 11:30 baru ingat, yo bapak belum biasa. Akhirnya kok kering bapaknya. Sengsara. Kenapa? Harta yang kita punya bagian buat orang miskin. Bener Bu? Jangan sombong tentang kaya. Bilang uangan. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya korun. Bener kan? Jadi pejabat sombong. Ada nggak pejabat sombong?
Ada namanya Firaun. Sombong waktu dia. Tadinya kan raja biasa dia. Mainnya digorong-gorong. Cuman rakyatnya ngeluh-ngeluhin aja, bisika bagus bapak, keren pak, pokoknya bapak mantep banget, pokoknya nggak ada yang hebat selain bapak, udah kebijakan bapak mantep semua, udah anak mantu semuanya pak, jadiin aja pejabat semua. Wah, akhirnya kan kok dia kalau begini hidungnya megar. Nebeng ke partai sono, nebeng ke MK, nebeng lagi naik ke budget, nebeng mulu kerjaan. Makanya disebut IKN, Ikatan Keluarga Nebeng. Firaun tadi raja biasa kan, dilulukan ngomong, oh bapak raja paling hebat, gak ada duanya. Akhirnya sampai dia ngaku, anak Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Loh, ngaku Tuhan kok. Setan aja iblis kagak ngaku Tuhan. Lagi Firaun ngaku Tuhan, berarti setara dia. Bener bu? Sama makanya orang yang sombong, jangan sombong dah kok. Gak enak jadi orang sombong, dijauhin sama teman. Nggak punya teman dia, jangan main sama dia nggak sombong banget, aja. Jangankan duitnya, dapinya aja diminta dari kasih. Iya, dosanya diminta susah, ya Allah. Ini namanya orang pelit, medit, koret, budut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang udah kalau pantat kuning, bol nonton udah parah itu bu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi itu dia. Saking pelitnya. Makan launya ikan, habis pala-palanya dia kerpuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus gak bisa tulang. Gimana sedekahnya kucing kita? Nabi pangkat tinggi gak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin. Rasulullah gak pernah marah. Nabi lagi jalan bu berdua sama Siti Aisyah, lagi mesraan jalan gandengan tangan, ada orang kafir lewat, itu namanya batuk. Bu, ada orang kafir lewat tuh, beri salam, salamnya beda bang. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain assamu alaika. Samu artinya racun, assamu alaika ya Muhammad. Diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi kata mampus. Marah? Enggak lah. Yang marah Siti Aisyah bang. Dibalik itu membininya Rasulullah luar biasa tuh orang kafir. Assalamualaikum walanatullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh. Saya tahu aja perempuan. Dikasih satu mulangin tiga. Kebanyakan dia ngomongnya. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa'alaika, udah segitu cukup. Assalamualaikum ya Muhammad, wa'alaika, mampus Muhammad, lu juga itu. Nabi nggak marah, dikatain nggak marah, diludahin mau ke masjid kagak marah, bener bu? Tiap hari diludahin, lewat masjid dari atas rumah, cok, senyum. Besok diludahin lagi, senyum. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, Rasulullah tetap senyum. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin. Nabi pertama tengok kok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa sih? Saya lihatin tangan tengok aja. Enggak nyari apa-apa. Cuman saya lagi heran ini. Heran kenapa? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan saya. Kenapa sekarang nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin saya. Oh, si Fulan. No yang ngeludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin meriang bang, Masya Allah. Nabi pulang ambil makanan, berangkat langsung nengokin ke rumah yang sakit, luar biasa. Sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit malah empok, lagi kekurung di atas balai, merintih aja. Pakai betapar kok. Habis vaksin kali dia ya. Nggak ASEAN kena Sinovac. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente.
Pasti kata langganan kaget bang, Nabi masuk, yang sakit langsung duduk ngomong di hadapan Rasulullah, "Shadaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman saya banyak, teman koalisi, teman grup WA." Udah ada belum ya waktu itu? Belum. Sekarang kamu lebih dulu nengokin saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Oh, kalau model kita digituin, lain urusannya. Lain udah. Kalau kita diludahin begitu, wah, gua pleter nyampe mana lu, gua oyok-oyok terus. Suek banget lu bener. Ini Nabi kemuliaan akhlaknya dijahatin gak balas. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu bang, berdarah kening Rasulullah, jidatnya berdarah, kening beliau yang mulia berdarah. Nabi marah ditimpukin, enggak. Sampai berlumur darah, enggak marah. Yang marah malaikat Jibril bang. Bu Allah, kagak tanggung-tanggung bu, jenderalnya malaikat marah. Nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih man? Kalau bahasa kita. Emang apa enggak mau? Jangan Jibril, sabar. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini orang tuanya saya ceramain enggak beriman, saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jangan. Jibril kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapak kalau anak kampret. Biasanya begitu, bapak nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh bocah. Tibarin aja. Jangan Jibril. Jangan, anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Luar biasa bu. Terus mau apa kamu sekarang Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau berdoa. Didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Nabi ditimpukin, yang nimpukin didoain. Ya Allah, wah. Kalau model gila digituin, ya banyak, wah lain urusan bah. Umpama nih Gile lagi ceramah, dilemparin batu ke udara jidat saya, datang Jibril ngasih tawaran, Gile. Umpama ini mah umpama. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau mau nas gue cabut ini? Gue tibain buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mahapusin semua. Beda urusannya. Nabi kemuliaan akhlaknya luar biasa ibu. Nih sejarah kita, riwayat diatur, dibaca dalam rawi. Nggak pernah marah, nggak pernah balas dendam, dibully, dikatain, dihina, difitnah, caci maki, bahkan diusir Rasulullah, mau dibunuh Rasulullah. Tapi nggak pernah balas. Bu, kemuliaan akhlak. Nih Maulid. Apalagi kemuliaannya, baca dirawi lagi, wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi orangnya kok sama orang miskin seneng, duduk bareng, kumpul bareng. Sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Ada pernah saya baca doa begitu? Kita emang gak pakai doa begitu, emang udah turunan, susah. Ngomong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kok belangsak pisan gitu. Miskin udah lengket buat sama kita. Makanya kadang-kadang saya kesinggung Pak, kalau udah bahasa pemerintah ngasih sumbangan namanya raskin, enak banget saya. Raskin itu singkatan, beras orang miskin. Kayaknya kita dihina banget. Orang mengasih sembako aja kan, nih sembako di bansos begitu, jangan raskin namanya. Ganti istilah raskin. Orang kaya makan raskin, lo gak pantas.
Dia mah beda berasa dong, raskai. Masya Allah, kita